Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vita Nurul Widianti dari program studi Pendidikan Agama Islam STAI Nurul Falah Air Molek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam pada masa modern. Adapun video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern oleh dosen pengampu Ibu Deni Wahyuni, MPDI. Salah satu tokoh pembaruan Islam yang terkenal yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan ibunya bernama Junainah. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Pada tahun 1862, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Al-Ahmadi. Kemudian melanjutkan belajar ke Al-Azhar Kairo pada tahun 1866 dan menjadi murid setia Jamaluddin Al-Afghani dan tamat pada tahun 1877. Karya-karya Muhammad Abduh yaitu di bidang tafsir, diantaranya satu tafsir Juz Amma yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko. Yang kedua, tafsir Quran Surah Al-Asr. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikan di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di Aljazair. Yang ketiga, tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 77 dan 87, Quran Surah Al-Hajj ayat 52-54, dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Karya ini ditulis sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan non-muslim. Selain itu, terdapat juga karya Muhammad Abduh seperti yang pertama, Risalah Al-Waridah, yang kedua, Hasyiah Al-Dawain li Al-Qaid Al-Adudiyah, tiga, Syarah Naj Al-Balaghah, keempat, Ar-Rad ala Al-Dahriyin, kelima, Syarah Maqamat Badi'i Al-Zaman Al-Hamdani, keenam, Syarah Kitab Al-Bashir Al-Nasriyah fi Ilmi Al-Mantiq, ketujuh, Takrir fi Islah Al-Mahakim, kedelapan, Al-Islam wa Al-Nasriyah ma'al Al-Ilmi wa Al-Madaniyah, dan 9, Risalah Al-Tauhid. Ide pembaharuan dan pemikiran Muhammad Abduh, yaitu pembaharuan di bidang pendidikan politik. Muhammad Abduh membuat organisasi dan majalah Al-Urwat Al-Wusqa Al-Manar. Melalui majalah ini menyusun gerakan kesadaran umat Islam sedunia. Dengan perantara majalah ini, Abduh berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dicapai melalui pembaharuan umat. Pemikiran Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu tidak ada dikotomi dalam pendidikan, pengembangan institusi pendidikan, kurikulum, dan metodologi pengajaran. Pembaharuan di bidang sosial keagamaan. Menurut Abduh, sebab yang membawa kemunduran Islam adalah faham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. Karena paham jumud inilah, umat Islam tidak menghendaki perubahan. Kondisi inilah yang tidak disenangi oleh Muhammad Abduh dan mengakibatkan umat Islam lupa terhadap ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, beliau berusaha mengajak kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pengaruh pembaharuan Muhammad Abduh. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh juga berpengaruh sampai ke Indonesia. Salah satunya Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia menyebarkan gagasan-gagasan Muhammad Abduh dalam perjuangannya di Indonesia. Salah satunya ialah ide konsep pendidikan. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah dan memasukkan kurikulum-kurikulum modern. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.